Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tanaman kacang hijau. Sebelum saya mulai mempresentasikan, nama saya Akbar Jainal Harun Lubis, NPM 1904290127 dari kelas AGT 3. Langsung saja, judul yang pertama yaitu prospek tanaman kacang hijau. Prospek tanaman kacang hijau adalah sebagai bahan olahan pangan berpotensi dan berperan dalam menumbuhkan industri kecil menengah. Berkembangnya industri pangan berbahan baku kacang hijau membuka peluang kesempatan kerja dimulai dari budidaya, panen, processing, transportasi, pasar sampai pada industri pengolahan. Agar produksi kacang hijau dan olahannya mampu bersaing di pasaran, maka mutu kacang hijau dan olahannya masih harus ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan dalam proses produksi, pengolahan, dan pemasarannya, khusus penerapannya teknologi dan budidaya hingga penanganan pasca panen. Yang kedua yaitu yang berjudul morfologi tanaman kacang hijau. Yang pertama, akar kacang hijau. Perakaran tanaman kacang hijau berkecabang banyak dan membentuk bintil-bintil atau nodula akar. Makin banyak nodula akar, makin tinggi kandungan nitrogen atau N sehingga menyuburkan tanah. Yang kedua, batang kacang hijau. Tanaman kacang hijau berbatang tegak dengan cabang menyamping pada batang utama, berbentuk bulat dan berbulu. Warna batang dan cabangnya ada yang hijau dan ada yang ungu. Batang tanaman kacang hijau berbentuk bulat dan berbuku-buku. Yang ketiga, daun kacang hijau. Daunnya terdiri dari 3 helaian trifolia dan letaknya berseling-seling. Tangkai daunnya lebih panjang dari daunnya dengan warna hijau muda sampai hijau tua. Yang keempat, bunga kacang hijau. Kacang hijau merupakan tanaman berumur pendek. Biasanya berbunga antara 30 sampai 70 hari. Bunganya besar, bermediameter 1 sampai 2 cm, kehijauan sampai kuning cerah, steril sendiri, terletak pada tanaman ketiak yang tersusun atas 5 sampai 25 kuntum bunga. Panjang tandan bunga 2 sampai 20 cm. Yang kelima, polong kacang hijau. Polongnya menyebar dan menggantung, berbentuk silinder, panjangnya mencapai 15 cm, seringkali lurus, berbulu atau tanpa bulu, berwarna hitam atau coklat soga. Yang keenam, buah kacang hijau. Buah kacang hijau berbentuk polong, panjang polong sekitar 5 sampai 16 cm. Setiap polong berisi 10 sampai 15 biji. Polong kacang hijau berbentuk bulat, silindris atau pipih dengan ujung agak runcing atau tumpul. Polong muda berwarna hijau, setelah tua berubah menjadi kecoklatan atau kehitaman. Polongnya mempunyai rambut pendek atau berbulu. Yang ketiga yaitu yang berjudul syarat tumbuh tanaman kacang hijau. Syarat tumbuh tanaman kacang hijau yang pertama dari iklim. Kacang hijau biasa hidup di daerah beriklim tropis dengan curah hujan optimal antara 50 sampai 200 mm per bulan. Karena termasuk tanaman palawijaya, maka hidup kacang hijau ini tidak terlalu banyak membutuhkan pengairan, berbeda dengan tanaman lainnya. Yang kedua, suhu. Jika kita amati, sepertinya tanaman kacang hijau bisa hidup di sawah dengan suhu sedang, artinya tidak dingin seperti pegunungan, juga tidak panas seperti di gurun pasir. Kacang hijau akan tumbuh pada temperatur berkisar antara 25 derajat sampai 27 derajat Celcius. Yang ketiga, kelembaban. Tempat hidup kacang hijau ini sangat membutuhkan kelembaban yang berkisar antara 50% hingga 80% dan upayakan untuk mendapat sinar matahari yang cukup. Yang keempat, media tanam. Media tanam, ada 3 media tanam yang biasanya menjadi lahan tumbuh kacang hijau ini. Yang pertama, pada lahan sawah bekas tanaman padi. Kedua, pada tanah bertekstur ringan, tidak perlu dilakukan pengolahan tanah. Dan yang ketiga, pada lahan kering. Yang kelima, ketinggian tempat. Untuk
menanam kacang hijau sebenarnya tidak perlu takut dengan ketinggian tanah di wilayahmu. Karena kacang hijau ini bisa tumbuh di tanah dengan ketinggian sekitar 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Yang keempat, yang berjudul cara panen tanaman kacang hijau. Cara panennya yaitu yang pertama, pemanenan dilaksanakan jika polong mudah pecah atau memiliki warna hitam. Yang kedua, proses panen alangkah baiknya di pagi atau sore hari. Hal ini untuk menghindari pecahnya polong. 3. Sebelum biji kacang dipisahkan dengan kulitnya, polong yang telah dipanen dijemur di bawah panasnya sinar matahari menggunakan kayu yang diselimuti karet. Yang kelima, setelah terlepas dari kulit polong, biji ditampi untuk memisahkan dari kulit dan kotoran lainnya. Yang keenam, biji yang sudah bersih bisa dijemur kembali sampai kering, lalu baru menyimpannya. Sekian dari presentasi saya akhiri. Bila ada kata-kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.